Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Bulan September memang merupakan bulan yang khusus. Betapa tidak, demo terjadi di seluruh dunia, mulai dari Indonesia, Thailand, Prancis, Nepal, Inggris dan lain-lain. Ada yang bahkan telah menumbangkan penguasa setempat. Hal ini membuat orang-orang bertanya, apa yang terjadi dengan dunia sekarang? Apakah dunia sedang dibersihkan? Apakah ini sebuah perjalanan bagi umat manusia menuju era baru? Anda percaya bahwa kebenaran bisa mengubah dunia? September 2025 telah diprediksi menjadi bulan yang penuh ketidakpastian dan perubahan. Bulan di mana gejolak sekaligus kesadaran akan bangkit. Ini adalah sebuah titik balik bagi nasib umat manusia. Dua peramal terkenal, Craig Hamilton Parker dari Inggris dan Johnny Partridge dari Amerika, secara terpisah menyampaikan ramalan mengejutkan tentang bulan ini. Parker melihat kemarahan massa di jalanan, krisis migrasi memicu protes, serta ancaman kehancuran finansial. Sementara Johnny, dari sudut fenomena langit dan bintang, ia membaca adanya tangan gelap yang selama berabad-abad mengendalikan dunia dan kini sedang menghadapi pembersihan karma. Sebuah proses kosmis di mana semua kebohongan akan terbongkar. Apakah api realitas dan arus pembersihan semesta ini akan membuka tirai kebenaran yang tersembunyi? Mari kita telusuri bersama prolog dari pembersihan besar-besaran alam semesta ini. 1. Ramalan astronomi bulan September. Fenomena langit pada bulan September syarat dengan energi pengungkapan, pembersihan, dan titik balik. Fenomena gerhana matahari dan bulan, retrogradasi Saturnus, berhentinya Uranus, hingga pergerakan energi Jupiter, semuanya dianggap sebagai bisikan kosmos tentang takdir manusia. Parker, yang juga merujuk pada naskah kuno ramalan India Nadi Astrologi, menyebut bulan ini sebagai titik balik sejarah. Saturnus yang mundur ke Pisces membawa simbol tagihan lama yang belum dibayar, yakni masalah sosial dan beban karma yang muncul kembali ke permukaan. Virgo bahkan akan mengalami 2 kali bulan baru. Langkah dalam astrologi menandakan masalah lama mencapai titik puncak. Sementara itu, Johnny menyoroti gerhana bulan 7 September. Fenomena ini, dengan posisi Rahu dan Ketu, dekat dengan matahari dan bulan, akan membangkitkan emosi publik dan memaksa rahasia besar tersingkap. Ini akan membawa energi transformatif dan memicu gejolak keuangan. Johnny menafsirkan hal ini dari perspektif astrologi Weda, mengatakan gerhana bulan pada 7 September yang juga dikenal sebagai bulan purnama akan mendekatkan Rahu dan Ketu dengan matahari dan bulan, menyulut emosi publik dan mengungkap rahasia-rahasia terpendam. Kemudian pada 21 September, gerhana matahari sebagian akan berhadapan dengan Saturnus di Pisces. Ini diartikan sebagai pembersihan karma saat sebab akibat tidak lagi bisa dihindari. Bersamaan dengan itu, konjungsi Saturnus-Neptunus berlangsung Juni 2025 hingga Maret 2026, diprediksi memicu bencana banjir dan krisis energi global. Dalam penglihatan Parker, bencana terkait minyak dan gas alam tampak jelas. Johnny menambahkan, pada 6 September, Uranus berhenti retrograde. Itu adalah tanda peristiwa mendadak, mungkin gempa besar atau guncangan sosial dan kesadaran manusia. Dalam astrologi, gerhana matahari dan bulan disebut pencerahan dalam kegelapan. Keduanya menutupi cahaya, namun justru memaksa kebenaran tersembunyi untuk muncul. Saturnus adalah bintang karma, Neptunus adalah bintang ilusi. Saat Saturnus mundur di bulan September dan berkonjungsi dengan Neptunus, itu ibarat tangan yang menarik tirai, ilusi tersingkap, kenyataan tampak jelas. Uranus yang berhenti seakan memberi tanda perubahan tak terduga. September pun menjadi kaca pembesar kosmik, memperlihatkan semua retakan, sekaligus menyinari jalan menuju penyembuhan. Jadi, bagaimana fenomena baru ini akan terwujud di dunia nyata? Akankah berupa kerusuhan sosial, gempa bumi, atau terungkapnya konspirasi yang mendalam? Sekarang, mari kita ikuti ramalan krisis di dunia nyata, Parker, dan memasuki badai yang sebenarnya. 2. Krisis di dunia nyata. Parker, seorang peramal dari Inggris,
Dikenal karena ketajaman pandangannya atas kondisi sosial politik. Menurutnya, September adalah peta penuh gejolak, khususnya akibat krisis migran yang memicu perpecahan. Ia memperingatkan bahwa 13 September, unjuk rasa pro dan kontra di London bisa menjadi titik ledakan kekerasan. Namun ini bukan hanya soal Inggris. Prancis, negara-negara Eropa lain, bahkan Washington dan Chicago di AS bisa menghadapi keresahan serupa. Dari September hingga Desember, gelombang ketidakstabilan sosial akan menyapu luas. Parker juga menyinggung krisis pemerintahan. Ia melihat partai buruh di Inggris berpotensi kehilangan dukungan rakyat akibat isu migran dan ekonomi, bahkan bisa tumbang sebelum masa jabatannya usai. Media arus utama dituding menutupi kebenaran tentang pengungsian dan pengusiran, sehingga amarah publik terus ditekan hingga siap meledak. Lalu datang krisis ekonomi. Parker memperingatkan bahwa Inggris berada di tepi jurang kehancuran finansial. Kebijakan kenaikan pajak dan pemotongan tunjangan di September, Oktober bisa memperburuk kemiskinan dan pengangguran. Ia bahkan memprediksi Inggris berpotensi meminta bantuan IMF. Logika Parker sangat jelas. Keresahan sosial ditambah krisis ekonomi, ditambah ketidakmampuan pemerintah, sama dengan runtuhnya tatanan politik. Dan di balik semua ini, ada kekuatan geopolitik yang lebih besar yang mendorongnya, yaitu perang Rusia-Ukraina yang terus berlanjut, munculnya aliansi militer Tiongkok-Rusia, Korea Utara, Eropa tidak mampu mengatasinya, serta potensi perang di Timur Tengah, bahkan kemungkinan terjadi pembunuhan tokoh dunia. Ramalan Parker begitu membumi dan relevan, karena sebagai orang Inggris, ia sangat memahami denyut nadi masyarakat setempat. Ia memandang isu imigrasi bukan hanya sebagai kegagalan kebijakan, tetapi juga sebagai benturan budaya dan identitas. Latar belakang ramalan nadinya mengungkap akar penyebab krisis, yaitu karma. Imigrasi dan gejolak ekonomi merupakan manifestasi dari perhitungan atas masalah-masalah masa lalu yang belum terselesaikan, bagaikan gunung berapi di masyarakat. Namun, semua ini hanyalah manifestasi yang dangkal, kekuatan sesungguhnya terletak lebih mendalam. Sekarang mari kita beralih ke ramalan kosmik Johnny untuk mengungkap kegelapan tersembunyi ini. Ramalan Johnny untuk bulan September bagaikan wahyu spiritual. Ia mengatakan, September adalah bulan di mana kekuatan gelap akan tersingkap, menyingkap jaringan kendali gelap global. Konjungsi Saturnus-Neptunus sangat penting, akan berlangsung dari Juni 2025 hingga Maret 2026 dan akan membawa perhitungan karma. Johnny juga menjelaskan makna yang lebih dalam dari perhitungan karma malam. Apa artinya? Ia mengatakan Saturnus melambangkan realitas dan Neptunus melambangkan ilusi. Ketika keduanya berkonjungsi, realitas akan merobek tabir ilusi. Neptunus dikaitkan dengan aliran sesat dan kekuatan manipulasi tersembunyi. Oleh karena itu, konjungsi ini mengungkap kebenaran yang sangat gelap, jaringan rahasia yang telah tersembunyi di berbagai urusan global selama beberapa generasi. Konjungsi Saturnus-Neptunus di bulan September, seperti yang disebutkan Johnny, bagaikan tangan yang akan merobek tabir ini. Rahasia yang telah lama terselubung ilusi, tak akan lagi disembunyikan. Ini adalah sebuah bom, bukan ledakan fisik, melainkan ledakan kebenaran. Rahasia yang dulu tak terbayangkan kini terungkap. Banyak yang mungkin sulit memahaminya karena begitu gelap dan berat. Tetapi inilah kebenaran, kebenaran yang diungkapkan oleh astrologi. Johnny mengatakan gerhana bulan 7 September akan memicu gelombang besar sentimen publik, mengungkap sekte terdalam dan tergelap. Ia secara belak-belakan menyebut sekte ini Illuminati. Jadi, apa sebenarnya yang Johnny maksud dalam kenyataan? Dari kelompok-kelompok energi gelap yang perlahan terungkap, skandal mereka, dan arsip-arsip yang telah dideklasifikasi, Anda dapat melihat kebenaran di balik prediksi Johnny. Prediksi Johnny sebenarnya menunjukkan sejarah rahasia yang telah lama ada. Ada seorang bangsawan Bavaria bernama Johann Adam Weishaupt mendirikan sebuah perkumpulan rahasia di Jerman Selatan. Perkumpulan rahasia ini adalah akar ideologi di balik rezim Partai Komunis Tiongkok yang kejam saat ini. Mereka awalnya mengklaim pencerahan, mengklaim akan membebaskan seluruh umat manusia. Namun di zaman modern,
itu bukan lagi sekadar nama perkumpulan rahasia. Ia telah berevolusi menjadi kekuatan gelap, bersembunyi di balik urusan global, memanipulasi media untuk memecah belah masyarakat dan menyebarkan ketakutan serta kebencian. Dan energi gerhana bulan September akan menyikap rahasia-rahasia ini. Lebih penting lagi, gerhana matahari pada 21 September akan terjadi pada 4 derajat Virgo, berlawanan dengan Saturnus pada 4 derajat Pisces. Apa yang dilambangkan Saturnus? Johnny mengatakan bahwa Saturnus melambangkan karma, yang berarti semua rahasia gelap dan kejahatan yang tersembunyi akan terungkap lebih lanjut dan menghadapi perhitungan sebab dan akibat. Tak seorang pun dapat lolos dari hukum karma. Sebab dan akibat pasti akan kembali, dan kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan ada balasannya. Oleh karena itu, gerhana matahari ini bukan hanya tumpang tindih bayangan di langit, tetapi juga sebuah jalan dengan perbuatan baik mengubah efek negatif karma buruk dan pengungkapan kebenaran. Faktanya, semua manusia memiliki konsensus, yaitu kita benci ditipu dan kita merindukan kebenaran. Didorong oleh kekuatan astrologi ini, kebohongan dan rahasia yang telah lama tertutup itu pada akhirnya akan terungkap di siang bolong. Jadi Johnny mengatakan bahwa kali ini gerhana matahari di Virgo yang berlawanan dengan Saturnus berarti pembalasan karma akan datang. Pada saat yang sama, gempa bumi besar juga mungkin terjadi pada bulan September. Retrogradasi atau lintas berbalik dari Uranus pada 6 September merupakan sebuah sinyal. Gempa besar yang terjadi belakangan ini bukan hanya sekedar guncangan bumi, melainkan juga simbol guncangan sosial dan ideologis. Johnny memberikan peringatan khusus bahwa akhir September akan menjadi jendela energi berbahaya. Pada 24 September, fenomena Mars dan Pluto dengan Uranus akan membentuk sudut 150 derajat. Mungkin bisa memicu peristiwa besar, mulai dari upaya pembunuhan, serangan militer, aksi mogok besar-besaran, hingga krisis di kalangan pemimpin dunia. Minggu itu disebut sebagai periode yang harus diwaspadai dengan ekstra hati-hati. Di sisi ekonomi, prediksi Johnny dan Parker tampak berlawanan. Johnny menilai pasar saham berpotensi melambung karena pengaruh segitiga Jupiter-Rahu. Namun, ia memperingatkan bahwa ini bisa jadi hanya strategi kaum elit untuk mengalihkan perhatian publik dari pengungkapan kebenaran besar. Berbeda dengan Parker yang menekankan aspek nyata, Johnny lebih menyoroti sisi kosmis. Ia mengaitkan ramalannya dengan astrologi Veda, jari Tuhan, Yod, serta energi planet untuk menafsirkan konspirasi global dan kebangkitan. Oleh karena itu, perspektifnya melampaui peristiwa-peristiwa tertentu dan lebih berfokus pada transformasi ideologi manusia. Lebih lanjut, ia tidak berhenti pada pengungkapan ketakutan akan kegelapan, tetapi menekankan bahwa pengungkapan kebenaran adalah untuk penyembuhan dan merupakan awal dari penyembuhan. Ramalan ini juga memprediksi bahwa pada Juni 2026, Jupiter akan kembali memasuki Cancer, menandai dimulainya zaman keemasan spiritualitas dan kelimpahan. Jadi, ketika krisis terestrial Parker dan perhitungan kosmik Johnny bertemu, titik balik seperti apa yang akan terjadi di bulan September? Berapa nilai dari suatu kebenaran? 3. Nilai kebenaran, perhitungan karma dan pergolakan sosial. Anda akan melihat bahwa meskipun Parker dan Johnny berbeda dalam metode ramalan mereka, namun mereka memiliki banyak kesamaan dalam hal-hal utama. September adalah masa perhitungan karma, dan keduanya menyebutkan gempa bumi besar. Parker mengutip ramalan nadi, memprediksi gempa bumi di Italia, Portugal, dan Jepang. Sementara Johnny menggunakan fenomena astronomi Uranus retrograde untuk memprediksi gempa bumi yang sebenarnya dan perombakan nilai-nilai inti dalam masyarakat manusia. Namun, Parker lebih berfokus pada aspek terestrial, seperti masyarakat Inggris, ekonomi, imigrasi dan pemerintahan, serta situasi yang memburuk di Ukraina dan manifestasi utang historis. Johnny, di sisi lain, lebih berfokus pada aspek kosmik, seperti energi astrologi, kekuatan gelap, dan perhitungan karma. Melalui oposisi Saturnus terhadap gerhana matahari dan ilusi Neptunus yang menghancurkan,
Ia meramalkan terungkapnya kekuatan gelap global yang mengendalikan dan kemungkinan pembunuhan. Bahkan, kedua peramal itu sendiri sangat terguncang oleh peristiwa perhitungan fenomena langit ini. Parker adalah seorang cenayang, dan karena kemampuan istimewanya, ia lebih sensitif terhadap medan energi sosial dan fluktuasi politik. Johnny adalah seorang astrolog yang membaca energi kosmik, orbit planet dan merasakan tangan-tangan manipulasi di balik layar dan dimensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, gambaran yang mereka prediksi saling melengkapi. Parker melihat api di jalanan, sementara Johnny melihat tangan gelap di bawah langit berbintang. Parker percaya bahwa penindasan media dan pemerintah terhadap kebenaran hanya akan memperburuk kemarahan publik dan menyebabkan perpecahan sosial. Johnny menunjukkan bahwa terbongkarnya perkumpulan rahasia dapat menyebabkan lebih banyak pembunuhan, karena mereka yang berada di eselon atas tidak akan dengan mudah membiarkan kebenaran terungkap. Keduanya merasakan adanya alarm kritis. 4. Bagaimana menghadapi badai di bulan September? Ramalan dan tanda-tanda astrologi bulan September mengungkapkan sebuah kebenaran. Kita berada di persimpangan sejarah. Parker mengatakan keresahan sosial akan terus terjadi tahun ini, sementara Johnny mengatakan kita akan melihat pratinjau masa depan dari Oktober hingga Desember. Tidak ada kontradiksi di antara keduanya, karena koeksistensi dan kekacauan dan pencerahanlah yang membawa kita pada pembaruan. Dari perspektif Parker yang membumi, ia mengingatkan kita untuk memperhatikan krisis imigrasi, ekonomi dan politik, serta bersiap menghadapi gejolak dunia nyata. Ini adalah peristiwa yang dapat berdampak langsung pada kehidupan kita, terutama menghindari potensi konflik pada tanggal 13 dan 24 September. Di sisi lain, wawasan kosmik Johnny memperingatkan kita untuk memahami akar penyebab pergolakan ini. Pergolakan ini bukanlah kebetulan, melainkan akibat dari terungkapnya kekuatan gelap dan perhitungan karma. Meskipun kebenaran mungkin menyakitkan, itulah satu-satunya jalan menuju penyembuhan dan pencerahan. Di saat yang sama, kita harus waspada terhadap kekuatan manipulatif seperti kekuatan gelap, elit media dan taktik pengalihan perhatian mereka. Kita harus merangkul kekuatan penyembuhan kebenaran, karena jika bisa melewatinya, itu adalah zaman keemasan. Bayangkan ketika api berkobar di jalanan, ketika pemerintahan dan institusi lama mulai runtuh, ketika media tak lagi mampu menyembunyikan kebenaran, ketika energi bola langit menarik kegelapan rahasia ke dalam cahaya. Pada saat itu, umat manusia berada di ambang era baru. Jadi, bagaimana seharusnya kita menanggapinya? Mari kita telusuri. Parker menyarankan untuk tetap waspada dan terlibat dalam ritual spiritual, berdoa, berkultivasi, dan menggunakan kesadaran kolektif untuk melawan kegelapan ini. Johnny mendorong kita untuk mempercayai kebenaran, memperhatikan sinyal-sinyal gemilang bulan Oktober, dan mempersiapkan diri menghadapi masa keemasan 2026. Kedua orang ini mengingatkan kita bahwa media arus utama menyembunyikan kebenaran dan kita harus mendengarkan intuisi batin kita serta berfokus pada fakta. September 2025 akan menjadi titik temu antara kekacauan dan kebangkitan, masa perhitungan antara kebenaran dan karma. Ramalan Parker berakar pada kenyataan, memperingatkan kita akan badai ekonomi dan politik imigrasi. Wawasan Johnny adalah memandang bintang-bintang, mengungkap konspirasi global dan harapan spiritual. Mereka sungguh prihatin dengan perpecahan dan kegelapan di dunia, tetapi mereka juga percaya bahwa cahaya gemilang pada akhirnya akan menang. Dunia ini sudah terlalu gelap, tetapi cahaya pencerahan pada akhirnya akan tiba. Kedua peramal ini percaya bahwa setelah melewati badai September, ia akan melihat kekuatan penyembuhan dari kebenaran dan bahwa umat manusia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih cerah melalui kesadaran dan tindakan. Percaya atau tidak, September akan menjadi titik balik ketika kebenaran akan menerangi jalan ke depan dan zaman keemasan akan segera tiba. Apakah ramalan tersebut akan terwujud? Mari kita sama-sama mengamatinya. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.